Iya, nggak ada keberatan mas. Kalau untuk di breeding, di pengemukan nggak ada yang namanya keberatan kalau barangnya kayak gini mas. Ya, tapi menurut panjenengan analisa kalkulasi bisa dengan harga segitu tidak rugi ataupun tidak mengecewakan itu bagaimana analisanya? Ya karena kita misal modal 28, beberapa bulan dirawat, kalau rawatannya benar pasti untungnya lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian apa kabar yang di sana, masihkah suka dengan menonton channel kami Subur Jaya Kambing SJK Farm Banjarnegara ya. Kali ini kita membahas cara pemula untuk membeli kambing peranakan etawa yang bagus dan yang jelek itu bagaimana. Nanti kita langsung kulas menjadi satu dan rangkum menjadi satu ya. Buat kalian yang suka tonton video kami ya di subscribe dan di like dan di share ya, biar kami semangat mengonten di hari kemudian ya. Di sini kita bersama Mas Vanda yang selalu menemani kita memilih-milih kambing peranakan etawa. Dia awalnya nggak suka kambing peranakan etawa, tapi dia lama-kelamaan jadi suka dan tahu ilmunya ya. Ini di sini banyak bervariasi ya Mas. Ya. Halo bolo. Yes. Banyak bervariasi, kepala hitam, kepala merah, dan hitam budeng. Yeah. Untuk yang hitam budeng ini sik Mas. Untuk yang kepala merah dan yang hitam budeng ini adalah pejantan semua ya. Di sini pejantan semua, yang di kandang juga ada betina. Betina cuma beberapa ekor. Buat kalian nanti saya kasih ilmunya saya yang sudah pernah belajar. Artinya cara memilih itu yang baik itu bagaimana, seperti ini ya Mas. Nanti saya contohkan cara jenengan, saya anggap saja penonton. Sampean itu yang saya penonton dan sampean yang punya kambing. Menurut panjenengan ini kalau yang bagus itu buat ternak untuk yang mana Mas? Untuk kategori ternak, iya. ini Mas. Untuk kategori ternak. Nih. Ya. Ini ya udah termasuk bagus Mas. Untuk kategori ternak cukup lah. Kecukupan ya, iya. Untuk spek-spek yang biasa ataupun yang kelas-kelas ekonomisnya. Tapi mohon maaf Mas, saya juga suka kepala hitam dan kepala merah, tapi ini kebetulan menurut saya sih kalau bisa dinilai dari kupingnya saya suka Mas. Dari pertama yang kepala hitam dulu ya, kepala hitam ya ini Mas. Dari pasung ya juga lumayan, tapi ini belum nyadil ya, karena yang nyadil itu kan udah tercipta dari yang kecil. Beda kategori Mas. Iya benar ya. Kalau untuk pengemukan breedingnya ini udah cukup lah. Iya. Jadi ya, untuk kupingnya menurutnya panjenengan? Untuk kategori breeding ya pengemukan kalau dibuat pemula ya udah cukup. Dengan harga ekonomis ya. Iya. Apalagi dengan harga ini saya sebutkan ini saya jual dengan harga 2.800.000 untuk yang ini. Kategori murah. Kategori murah. Sama kok yang kepala merah juga sama. Tapi kalau boleh lihat saya ekornya bagaimana ini? Nih, kita lihat. Ya. Kalau ekor menurut saya sih belum sih Mas, karena ini ekornya nekong ya, tapi yang bagus itu yang jejak seperti tupai. Seperti ini Mas, kalau menurut saya. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk dua ekor ini untuk dipilih menurut panjenengan yang mana dulu? Kalau saya lebih suka yang itu karena berdominan kepala hitam. Iya. Tapi kalau saya itu, tapi kalau buat ya namanya orang sukanya kan beda-beda. Iya. Kalau suka ya warna ya ini. Kalau saya suka yang kepala merah Mas, karena kepala merah itu ya langka, ya tidak semua orang punya seperti itu. Apalagi kalau yang jerapang-jerapang itu pasti harganya biasanya itu melebihi kepala hitam. Ya soalnya langka sih. Iya benar. Tergantung selera aja. Iya benar. Ya ini pohonnya ganggu banget ini. Iya ini. Cuma kita di depan lagi ada kendaraan ya, jadi kita nonton di sini saja ya. Untuk yang ini Mas, kalau boleh tahu ini saya pribadi ini bagus cuma. Kalau ini ya. Iya. Ini untuk pengemukan juga bagus ini. Nih. Kalau untuk cari pejantan sih menurut saya ya, ini sebagai pengalaman saya yang udah dapat berkunjungan ke wilayah manapun dan ternak, ini kalau menurut saya kuping ini masuk Mas. Nih, panjang sih, panjang Mas. Iya. Kalau kuping ini masuk, cuma ini kan nggak simetris. Yang lebih ini kan nggak rapet. Ini kurang dikit lah. Kurang dikit rapet ya. Kurang rapet lah. Tapi kalau yang rapet seperti ini, kita bisa disortir lah ya.
Walaupun kambing-kambing seperti ini kita bisa nyortir loh satu persatu yang bagus yang mana, yang jelek yang mana. Ini coba ini nih. Oke, kelihatan mana? Oh, kurang bagus. Kurang bagus. Yang kalau yang bagus itu yang rapet, Mas. Iya, lempit bagus yang mana? Nah. Gitu ya. Kayaknya enggak ada. Yang di satu, yang di kandang satu. Oh, di kandang atas. Iya, yang di kandang atas. Di sini enggak di bawah. Iya. Itu bagus tuh, seperti itu. Ya, kategori seperti inilah ya. Panjang seperti ini udah masuk. Ya. Kalau panjang seperti ini menurut saya ini udah masuk, udah dikategorikan kuping klewer ya. Tapi lebih ada klewer lagi seperti kanebo, itu kambingnya udah puluhan juta ke atas. Tapi untuk yang bisa, kalau bisa itu cari kuping itu yang rapet. Ya, namanya juga kategori ekonomis, Mas. Iya, benar. Nggak ada yang sempurna. Iya, jangan disamakan dengan yang kontes. Iya, benar. Tapi kalau bisa sih cari yang rapet aja kupingnya, biar kita menggenetikan bagus, biar kedepannya itu menghasilkan peranakan kambing yang istimewa. Tapi tentunya di kambing seperti ini kalau misalkan genetik itu main, Mas. Iya. Genetik itu kan keturunan, tapi ya memang keturunan kalau yang bagus itu biasanya harganya bagus. Kalau untuk ini kan speknya penggemukannya asal gemuk aja, nggak usah nilai karakter seni. Kalau seni itu harganya itu udah penghobi. Harganya juga nyeni. Iya, harganya seni. Tapi untuk yang kepala budeng, Mas, yang kepala budeng ini, Mas. Nih. Yang kepala budeng, yang warnanya budeng, hitam budeng. Hitam budeng tapi sebenarnya bagus, Mas, kalau menurut saya. Tapi kalau untuk para panjenengan yang suka yang sorry mohon maaf, yang warnanya budeng seperti ini, kalau yang banyak peminatnya ya pasti harganya mahal. Tapi ini kan peminatnya langka, jadi sewu siji. Nih. Kalau jenengan pribadi jenengan lah ya, di antara kepala hitam, kepala merah, terus sama warna budeng hitam seperti ini, sampean milih yang mana? Kalau saya ya pribadi, saya milih yang kepala hitam. Soalnya itu gimana ya? Coraknya udah apa sih namanya? Lah, mengkilat. Dominan ya, Pak. Iya, dominan. Iya. Tapi menurut saya, kalau saya pribadi, saya suka semua, Mas. Tapi kalau yang hitam seperti ini kurang meyakinkan bahwasanya penjualannya itu bakalan prospek ataupun profit kedepannya untuk menghasilkan harga yang tinggi. Karena kambing seperti ini ketemunya itu sama orang-orang penghobi. Nah, jadi gini, Mas. Di antara banyaknya segini, ini yang untuk kelas-kelas yang umur 4 bulan 5 bulan saya kan jual dengan harga 2.100.000. Itu udah free ongkir 10 Jawa, dan itu di harga 2.800.000. Itu menurut panjenengan itu, kalau panjenengan menurutnya keberatan atau tidak? Iya, nggak ada keberatan, Mas. Kalau untuk di breeding, di penggemukan, nggak ada yang namanya keberatan kalau barangnya kayak gini, Mas. Ya, tapi menurut panjenengan analisa kalkulasi bisa dengan harga segitu tidak rugi ataupun tidak mengecewakan, itu bagaimana analisanya? Ya, karena kita misal modal 28, beberapa bulan dirawat, kalau rawatannya benar pasti untungnya lebih banyak. Apalagi kalau kita menyediakan indukan ya. Nah itu 2 kali lipat penghasilannya, nggak bakalan rugi. Nggak usah takut ataupun bagaimana untuk tidak menghasilkan anak atau menghasilkan uang. Jadi seperti ini, kalau saya boleh sarankan ya, jadi seperti ini. Terkadang itu orang itu beli pejantan, beli betina dengan harga tinggi di atas rata-rata itu karena takut, karena dia belum mendapatkan pengalaman yang luas. Artinya betul. Yang bisa saya sebut itu dia takut untuk ibarat gini, Mas, saya belum melangkah tapi udah merasa takut dulu. Jadi artinya berpikiran dia itu bukan eksternal tapi internal, di dalam, bukan di luar. Iya, betul. Seperti itulah. Kalau misalkan indukan itu kita beli dengan harga 5 juta lah ya, kita pelihara 1 tahun kan mana 2 kali, otomatis kalau anakannya kita jual dengan harga 2.500.000 kan udah balik modal indukannya. Nah, terkadang itu kan kalau misalkan jual semua, anakannya kita jumlah, terus indukannya kita jumlah. Jadi mau berapa uangnya? Kalau sistem breeding itu kan yang menghasilkan untungan itu dari anakannya, bukan dari nilai nominal kita beli kambing yang di awal. Seperti ini contohnya yang seperti ini. Analisa sampean, kalau misalkan ini di harga 2.800.000 tapi dikawinkan dengan indukan, kalau ini dijual tahun depan rugi gimana analisa sampean? Ya kan udah
untung anaknya. Nah, itu yang saya maksud seperti itu. Ini pikiran mindset yang eksternal bukan internal. Terkadang yang internal itu takut melangkah karena dia belum mencoba tapi udah takut ya Mas. Iya iya. Indukan itu ibarat buat aset aja, gak usah dijual. Iya. Di breeding aja terus, ambil terus anaknya. Iya. Itu lebih bagus. Tapi walaupun di sini ada bejantan, tapi di kanan juga ada betina ya. Banyak, Kita sepil Mas. yang mau kirim ke Majalengka. Ayo. Ya. Oh Mas, di depan Mas, monggo. Sampean di depan. Nah, kita sepil yang mau kirim ke Majalengka itu dengan dijual dengan harga murah. Harganya 6 juta dapat 3 ekor. Betina 2, jantan 1. Nah, Sindio. yang mana ya? Yang ini 2 ekor. Nih Dua guys, ekor. guys. Nah, 2 ekor. Nah, spek monggo di sepil bagaimana speknya. iya Mas. Bahan driwul ki. Tapi kupingan apa banget Mas, weh. Weh. 6 Aduh. juta mendapatkan kuping seperti ini. Ya, apa yo nggak rugi kita yang jualnya. Promo. Yang penting Promo. yang beli itu yang senang, Iya. nggak apa-apa. Apa? Kita banyak kok stok barang-barang bagus seperti ini ya. Kupingnya ini yang bagus, ini kuping seperti ini, nih. yang lipat seperti itu ya. Lewat. Terus untuk yang ini Mas, coba saya tutup dulu ya. Sampai mau keluar. Iya, yuk. Untuk yang ini yang indukan saya jual dengan harga 4.500.000 sama anakannya ponak. Wush, ekornya bos. Dengan 4.500.000 sudah dapat anakan betina ini Mas, tapi bagus Mas. Ekornya ini nah seperti ini, indukan yang ekor seperti ini bagus. Jengat lah ya, ekor tupai yang bisa disebut ini ekor tupai. Udah terbukti keluar anaknya. Ya. Nggak usah takut mandul. Tuh masih nyusu anakannya tuh. Nah, Udah terbukti ini indukannya eman, baik hati sama anakannya ya. ya, Ini laktasi baru pertama. ya. Tapi termasuk udah bagus. Udah bagus, ya. Anaknya tuh. Nah, ini kan udah sepil semua. Kita tutup Ya. dulu aja videonya. Yang kalian jika ada pertanyaan segera tanya saja ke kami ya. Ya. Kami siap melayani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.